teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, ataupun sore ketika teman-teman menonton video ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Oke, kenalin, aku Katarina Ovi Meta. Teman-teman boleh panggil aku Katarina, atau Ovi juga boleh, dengan NPM 235105104. Jadi aku dari angkatan 2023 ya. Nah, prodi aku itu D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung. Sebelum kita masuk ke materi juga, aku mau mengucap banyak terima kasih kepada Ibu Niken Kusumawardani yang telah memberikan materi mengenai akuntansi sektor publik, sehingga dapat aku pribadi kelola menjadi materi yang lebih panjang lagi dan juga bermanfaat untuk aku. Nah, yang aku bahas ini adalah materi 1 mengenai standar akuntansi sektor publik, entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Oke, standar akuntansi sektor publik, entitas pelaporan dan entitas akuntansi ada 2 ya. Emang apa bedanya? Emang implementasinya bagaimana? Terus contoh perhitungannya bagaimana? Oke, teman-teman, daripada teman-teman penasaran, langsung aja kita masuk ke materinya ya. Teman-teman boleh disimak. Kalau misalnya ada yang kurang, teman-teman boleh telaah lagi, nyari di Google, itu banyak banget materi-materi. Kalau udah cukup, ya puji Tuhan, semoga bermanfaat juga gitu. Oke. Nah, materinya itu tentang standar akuntansi sektor publik, entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pengertian standar akuntansi sektor publik atau singkatannya itu SASP. Nah, jadi standar akuntansi sektor publik adalah aturan dan pedoman yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pada organisasi atau entitas yang beroperasi di sektor publik seperti pemerintahan, lembaga negara, dan organisasi non-profit. Di Indonesia, SASP mengacu pada standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Nah, jadi itu tadi ya, itu beroperasi di sektor publik itu nggak cuma pemerintahan aja, atau lembaga negara aja, atau organisasi non-profit aja. Nah, itu tuh ada yang sekolah juga, yayasan rumah sakit pemerintah gitu-gitu ya. Jadi sekolah, rumah sakit, tapi yang itu tuh pemiliknya dari pemerintahnya gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi kan kita bahas entitas pelaporan dan entitas akuntansi ya. Oke, kita bahas dulu yang entitas pelaporan. Jadi, entitas pelaporan adalah unit pemerintahan atau organisasi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan transparansi kepada pengguna laporan keuangan. Gitu. Nah, selanjutnya ada karakteristik. Emang apa aja sih karakteristik dari entitas pelaporan itu? Yang pertama, memiliki kewenangan pengelolaan anggaran atau aset. Yang kedua, melaporkan hasil operasi kepada publik, yaitu berupa DPR atau DPRD dan pihak-pihak lainnya. Jadi publik ini nggak cuma DPR atau DPRD ya, itu boleh masyarakat dan juga entitas publik lainnya. Yang ketiga, nah contohnya ini adalah kementerian, pemerintah daerah, sekolah, negeri, atau rumah sakit pemerintah. Seperti yang aku bilang tadi ya, jadi nggak cuma masyarakat aja, nggak cuma DPR aja, tapi ada lembaga pendidikan juga, ada rumah sakit yang dimiliki pemerintah juga, gitu. Nah, lanjut, laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas pelaporan adalah ada 6 nih yang harus disusun. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Jadi, kan pemerintah mau ngasih anggaran nih buat entitas tersebut. Kayak misal sekolah nih, pemerintah ngasih anggaran untuk sekolah. Nah, gimana sih sekolah tuh menggunakan anggarannya? Realisasi anggarannya tuh dikemanakan gitu. Jadi ketika dapat duit, direalisasinya tuh dikemanakan? Apakah surplus atau defisit gitu. Yang kedua, membuat neraca. Yang ketiga, laporan operasional. Jadi operasionalnya itu digunakan untuk apa aja? Untuk pembelian misal renovasi gedung, atau pembelian alat tulis, atau untuk membiayai guru-guru gitu kan. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, laporan arus kas. Dan terakhir, catatan atas laporan keuangan. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas
entitas pelaporan, kita bahas ke materi kedua, yaitu entitas akuntansi. Nah, jadi entitas akuntansi adalah unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pada tingkat yang lebih rinci sebelum dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan. Jadi, tadi kan ada entitas pelaporan, sekarang ada entitas akuntansi. Jadi, entitas akuntansi ini tuh melakukan pencatatan dan juga penyusunan laporan keuangan pada tingkat yang lebih rinci. Jadi kalau pelaporan tadi misalnya di luarnya, ini entitas akuntansi itu udah di dalamnya. Jadi sebelum dikonsolidasikan tuh entitas akuntansi itu udah ngecek dulu, udah mencatat dulu, udah menyusun dulu gitu sebelum dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan gitu. Nah, karakteristiknya apa aja sih? Kalau tadi entitas pelaporannya itu kan ada lembaga pemerintahan gitu-gitu kan. Nah, karakteristik dari entitas akuntansi itu yang pertama berfokus pada pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, bertugas menyusun laporan keuangan untuk disampaikan kepada entitas pelaporan. Dan itu contohnya tuh ada subunit organisasi seperti unit kerja di kementerian, sekolah, atau puskesmas. Nah, kalau tadi kan lembaga yang besar gitu ya, sekolah atau rumah sakit milik pemerintah. Nah, tapi kali ini tuh ada kayak puskesmas gitu, jadi subunitnya atau enaknya ngomong anaknya lah ya, anaknya. Nah, laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi itu apa aja sih? Itu ada laporan keuangan internal yang nantinya dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan. Jadi laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi itu ada laporan keuangan internal. Jadi sebelum dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan itu tuh dicek dan disusun dulu oleh entitas akuntansi. Nah, yang kedua, catatan transaksi keuangan rinci gitu. Seperti yang udah pengertiannya tadi ya, memang entitas akuntansi ini lebih rinci lagi untuk mencatat lebih rinci, lebih dalam, lebih dikulik lebih dalam lah intinya mengenai anggaran-anggaran di suatu lembaga gitu. Jadi kita lanjut ya. Nah, apa sih hubungan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi? Jadi ada beberapa hubungan nih. Yang pertama, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan berdasarkan transaksi keuangan yang terjadi di unit kerjanya. Jadi entitas akuntansi itu kalau belum ada transaksi ya belum dicatat ya, udah pasti dong gitu. Jadi pencatatannya atau penyusunannya itu berdasarkan transaksi keuangan yang terjadi saat itu gitu. Yang kedua, laporan dari entitas akuntansi ini akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan untuk menghasilkan laporan keuangan yang menyeluruh. Seperti yang udah aku bilang tadi, bahwa entitas akuntansi ini mencatat dan menyusun laporan keuangan sebelum nantinya bakal dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan gitu. Jadi intinya dicek secara rinci, secara khusus, dikulik sampai dalam gitu sebelum dikonsolidasikan. Pokoknya belum boleh dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan kalau belum dicek ulang sama entitas akuntansi gitu ya. Nah, contohnya itu ada unit kerja dalam sebuah kementerian. Entitas akuntansi menyusun laporan keuangan untuk digabungkan oleh kementerian tersebut entitas pelaporan gitu. Jadi disusun dulu nih sebelum digabungin gitu. Nah, ada contoh kasus Kementerian Pendidikan. Ini contohnya ya, Kementerian Pendidikan atau bila kita ibaratkan ya, Kementerian Pendidikan ini entitas pelaporan memiliki unit kerja seperti Direktorat Pendidikan Dasar dan Sekolah Negeri, entitas akuntansi. Nah, jadi ibarat kata Kementerian Pendidikan ini entitas pelaporan dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Sekolah Negeri ini entitas akuntansinya gitu. Jadi dua kubu gitu ya, dua kubu ya. Oke, entitas akuntansi sekolah negeri itu mencatat penerimaan dana BOS dan pengeluaran untuk operasional sekolah. Jadi si entitas akuntansi ini, si sekolah negeri ini, dia tuh kan dapat duitnya, dapat pendanaannya kan dari pemerintah. Dia kan lembaga non-profit ya, dia nggak mencari untung. Jadi kalau sekolah negeri itu nyari pendapatannya, anggarannya itu dari pemerintah gitu. Jadi dia mencatat penerimaan dana BOS dan pengeluaran untuk operasional sekolah gitu. Jadi dia mencatat.
Nah, yang kedua, menyusun laporan internal untuk disampaikan ke direktorat. Nah, itu tadi ya, ada beberapa yang harus disusun kayak laporan realisasi anggaran, neracanya, laporan keuangannya, itu yang harus disusun oleh entitas akuntansi atau sekolah negeri gitu, sebelum nantinya disampaikan ke direktorat sebagai pertanggungjawaban lah anggaran ini tuh dikemanain gitu. Anggaran ini tuh selama setahun tuh dimanfaatin secara baik atau enggak. Karena banyak sekali kasus sekolah-sekolah itu dapat anggaran, tapi anggarannya tidak direalisasikan dengan baik, dengan maksimal. Jadi pemerintah pun bakal mengurangi jumlah pemberian anggaran lagi ke entitas tersebut, ke sekolah tersebut, apabila pada tahun tersebut anggaran yang sudah diberikan tidak habis atau tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Makanya buat bapak ibu guru atau teman-teman yang melihat video ini yang nantinya bakal jadi pengurus sekolah atau kerja di suatu sekolah gitu, kalau dapat anggaran sebisa mungkin anggarannya dimanfaatin sebaik mungkin, entah buat beasiswa, entah buat kegiatan nasional, buat ngelombain anak-anaknya, siswa-siswinya gitu. Jadi intinya digunain dan manfaatin sebaik mungkin untuk infrastruktur juga, untuk meningkatkan kualitas dari guru juga, guru honorer juga gitu. Jadi perlu untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, oke, lanjut, entitas pelaporan atau kementerian gitu. Jadi kan tadi ada Kementerian Pendidikan ya, itu yang entitas pelaporan, dua kubu ini ya. Yang pertama, mengkonsolidasikan laporan dari seluruh unit kerja termasuk sekolah negeri. Jadi menyuarakan, mengkonsolidasikan laporan dari seluruh unit kerja. Jadi kayak dia itu mengumpulkan data-data keuangan dari sekolah-sekolah negeri. Yang kedua, menyusun laporan keuangan lengkap yang meliputi LRA atau laporan realisasi anggaran, LO, laporan operasional, dan laporan lainnya gitu. Jadi dia menyusun semua laporan secara lengkap dari mulai LRA, LO, dan semua laporan-laporan yang memang dibutuhkan untuk ketika kita akan membuat laporan keuangan di akhir tahun untuk sebuah entitas atau lembaga gitu. Nah, standar yang digunakan dalam SASAP itu ada dalam konteks pemerintahan di Indonesia. SAP berbasis akrual adalah standar yang digunakan. Nah, jadi di Indonesia ini standar akuntansi sektor publik itu yang digunain berbasis akrual ya. Kalau dulu berbasis kas, tapi sekarang kita udah beralih ke basis akrual karena basis akrual ini lebih relevan untuk kita ikutin di era modern seperti ini gitu. Nah, basis akrual, pendapatan dan beban diakui ketika terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Jadi kayak misalnya contohnya simulasinya, aku jualan nih, aku dapat pembelian dari customer aku, itu kan pendapatan kan. Nah, aku mencatatannya itu ketika pendapatanku udah dapat dan kasku bertambah gitu. Jadi mereka tuh bersamaan gitu loh, nggak salah satunya gitu. Jadi pencatatannya tuh harus bersama gitu. Nah, terus yang kedua, transparansi. Penyajian informasi keuangan harus dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Jadi kita tuh harus transparan untuk siapapun ketika menyusun laporan keuangan, apalagi ini entitas publik gitu ya, kayak sekolah, rumah sakit. Jadi masyarakat, DPR, semua tuh perlu tahu kredibilitas nggak sih suatu yayasan atau entitas tersebut, dapat dipercaya nggak sih gitu. Apalagi itu kan yayasan atau lembaga di bawah naungan pemerintah, jadi memang harus sangat terbuka kepada publik ataupun masyarakat gitu. Nah, yang terakhir adalah akuntabilitas. Laporan keuangan harus mencerminkan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya. Yaitu tadi, gimana sih suatu lembaga atau entitas itu dapat mengelola suatu sumber daya yang sudah diberikan. Pertanggungjawabannya tuh gimana gitu. Nah, tantangan dan implementasi. Kalau tadi kita bahas implementasinya, contoh kasusnya. Nah, sekarang kita tantangannya nih ya. Tantangan dalam implementasinya itu yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang sudah memahami SAP berbasis aktual. Jadi masih sedikit banget orang yang
kurang memahami SAP berbasis aktual. Jadi ini penting nih buat kita yang jurusan akuntansi harus belajar berbasis aktual nih, karena ini sumber kerja juga, lapangan kerja buat kita kan, kalau banyak yang belum memudeng dan kita mudeng. Nah, yang kedua, keterbatasan sistem. Banyak unit akuntansi belum memiliki sistem yang terintegrasi dengan entitas pelaporan. Jadi sistemnya ini harus ditingkatkan lagi sih, teknologi. Memang teknologi udah baik, tapi gimana kita bisa memanfaatkan supaya teknologi menjadi sistem yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari ataupun membuat laporan keuangan. Nah, yang terakhir, konsolidasi data. Kesulitan dalam menggabungkan laporan dari berbagai entitas akuntansi. Jadi tadi kan tuh tugasnya dari entitas akuntansi gitu kan. Nah, itu tuh kesulitan mengumpulkan data-data laporan keuangannya karena konsolidatanya yang masih kurang memadai. Nah, kesimpulannya, atau di akhir nih, kesimpulannya adalah entitas akuntansi bertugas mencatat dan menyusun laporan keuangan di tingkat unit kerja. Nah, entitas pelaporan mengkonsolidasikan laporan tersebut untuk menghasilkan laporan keuangan yang menyeluruh. Dan terakhir, standar yang digunakan adalah SAP berbasis aktual dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Oke, segitu aja presentasi aku dari aku tentang materi 1, entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Semoga presentasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ketika nanti menjadi suatu akuntan yang sudah terjun di ranah pekerjaan yang sesungguhnya. Gitu, semoga bermanfaat ya. Bye bye.